Waktu di dalam hidup kita tidak akan pernah kembali. Karena waktu yang kita miliki adalah hari ini. Dan kalaupun kita semua masih hidup sampai saat ini, itu adalah karena Tuhan masih memberikan kepada kita waktu. Waktu tidak akan pernah kamu bisa putar kembali. Karena itu hargailah hari ini. Jikalau kita masih bisa hidup, jikalau kita masih bisa belajar, kita masih memiliki teman-teman kita masih memiliki orang tua kita masih memiliki dunia ini. Ini adalah waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Biarlah kita mau belajar untuk menghargai setiap saat yang Tuhan berikan buat kita. Di dalam firman Tuhan katakan, ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari sedemikian rupa, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Agar kami
berdoa. Segala waktu yang Tuhan berikan kepada kami, izinkan kami bersyukur dengan cara menikmati segala hal indah yang Tuhan sudah taruhkan di dalam kehidupan kami. Kami tahu waktu ini tidak akan pernah berulang lagi. Ajarkan kepada kami untuk menghitung hari-hari sedemikian rupa, sehingga kami tidak menyia-nyiakan hari depan kami. Kami tidak menyia-nyiakan masa muda kami. Kami tidak menyia-nyiakan hari-hari di mana Tuhan masih memberikan waktu kepada kami untuk mengejar cita-cita kami, untuk melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Izinkan kami untuk belajar lebih banyak dari orang-orang yang Tuhan letakkan di samping kanan kiri kami, dari keluarga kami, dari guru-guru kami, dari teman-teman dan sahabat kami. Dan biarlah kiranya semakin hari kami beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian dan hormat kepada Engkau, Allah Sang Pemberi waktu, Allah Sang Pemberi hidup, yang mengizinkan kami hidup sampai saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Percaya semua karena kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Setiap orang
memiliki waktu yang sama dalam satu hari, yaitu 24 jam. Tapi kenapa ada orang-orang yang bisa menyelesaikan begitu banyak hal dalam satu hari, dan ada juga yang sepertinya kesulitan menyelesaikan satu atau dua hal dalam waktu yang sama? Nah, kita akan lihat nih, apa penyebabnya dan bagaimana sih kita itu bisa lebih produktif dalam hari-hari yang Tuhan percayakan pada kita. Sebagai awal, setiap orang itu harus punya goal di dalam hidupnya, harus punya tujuan. Nanti saya itu mau apa? Saya mau mencapai apa? Sebagai siswa, tentu saja goal yang paling umum, tujuan yang paling umum adalah menyelesaikan studi saya dengan baik. Itu goal yang paling sederhana ya, maksudnya goal yang paling mendasar sebagai seorang pelajar. Nah, kalian harus pegang dulu itu. Saya harus bisa menyelesaikan studi saya dengan baik. Ingat-ingat ya, itu goalnya. Nah, kemudian kita telaah, kita lihat lagi. Kalau saya ingin sukses dalam studi saya harus apa? Saya harus mengambil langkah-langkah apa? Nah, tapi bukan kebanyakan juga ya, tapi ada juga yang kesulitan. Saya ingin sukses, tapi saya tidak tahu saya harus melakukan apa. Nah, biasanya ada 3 penghalang besar yang membuat kita tidak bisa mencapai tujuan kita. Nah, Teacher Maria menemukan 3 hal yang menyebabkan orang-orang itu seringkali gagal mencapai tujuan mereka. Gagal menjadi orang yang produktif. Gagal menjadi orang yang bisa menyelesaikan banyak hal dalam 24 jam. Nah, yang pertama itu namanya procrastination atau kecenderungan untuk menunda-nunda. Nah, yuk, siapa di sini yang suka menunda-nunda tugas? Misalnya sudah tahu due date-nya hari Jumat, kemudian dikerjakannya Kamis malam, dikebut. Karena apa? Karena Senin sampai Kamis pagi kamu mengerjakan hal-hal yang sebenarnya tidak krusial, mengerjakan hal-hal yang sifatnya itu bukan hal yang utama yang harus kamu kerjakan. Kamu merasa mengerjakan hal yang lain itu jauh lebih menyenangkan. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah kamu menunda-nunda, procrastinate. Nah, kemudian karena menunda-nunda itu mengakibatkan kamu jatuh ke penghalang yang kedua, priority. Nah, ini sangat penting nih, menentukan prioritas di dalam hidup kita. Sangat penting menentukan prioritas kita ini mau ngapain. Mana yang lebih penting? Mana yang harus didulukan? Nah, ibaratnya ya, kayak orang mau bangun rumah misalnya. Nah, ini permisalan yang paling sederhana. Seandainya kalian ingin membangun rumah, anggaplah kalian ini bisa membangun rumah mulai dari pondasinya sampai atapnya. Bisa bangun sendiri misalnya. Kalau kamu pembangun rumah yang baik, kamu akan memikirkan yang pertama, kebutuhan saya itu apa untuk rumah ini. Misalnya, saya perlu 2 kamar tidur, saya perlu 2 kamar mandi, saya perlu 1 ruang belajar misalnya kayak gitu. Direncanakan dulu. Nah, ini sama seperti tadi di awal, saya ingin sukses dalam studi saya. Nah, kemudian setelah itu, kamu mulai memilih langkah apa yang harus saya lakukan berikutnya setelah saya merencanakan apa yang harus saya lakukan berikutnya. Jika kamu bangun rumah, tentu saja yang pertama kamu harus punya lahannya dulu, harus punya tempatnya dulu. Kemudian setelah itu mulai membangun pondasinya. Setelah pondasi selesai, kamu mulai membangun temboknya. Setelah tembok, kamu memasang kerangka atap. Setelah itu kamu pasang atapnya. Terus mulai mengerjakan bagian dalamnya, memasang tegel, kemudian melapisi tembok, kemudian mengecat. Nah, itu urutan-urutannya.
Itu jika kamu memiliki perencanaan yang baik. Jika kamu tidak memiliki perencanaan yang baik, tidak punya prioritas yang baik, itu bisa diibaratkan begini. Mau membangun rumah, tapi tidak merencanakan ruang-ruangnya, tidak membangun pondasinya terlebih dahulu, tetapi kamu bingung mencari, misalnya nih ya, gantungan kunci apa yang cocok untuk kamar tidur. Atau kamu sibuk mencari, nanti kira-kira di tempat saya memasak, saya perlu beli wajan merek apa ya? Nah, kira-kira seperti itu. Itu hal yang penting tetapi bukan prioritas. Sama seperti kamu bersekolah ya, berstudi. Goalnya apa tadi? Saya harus berhasil dalam studi saya. Nah, tetapi kamu meributkan hal-hal yang tidak krusial. Kamu memikirkan hal-hal yang bukan prioritas. Misalnya, wah, saya harus beli tas baru nih. Soalnya tas saya kok kayaknya kurang ngetren ya. Nah, itu termasuk yang bukan prioritas. Atau, wah, tugasnya banyak. Aku capek aku mau refreshing dulu. Terus main game. Dan kemudian lupa sama tugasnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, omong-omong tentang main game, itu membawa kita kepada penyebab yang berikutnya. Kenapa banyak orang yang gagal menjadi produktif? Kenapa banyak orang yang gagal mencapai tujuannya? Yang ketiga jelas, poor time management. Nah, poor time management itu yang kayak gimana, teacher? Ini contoh ya, misalnya ya. Pagi bangun, kemudian hal pertama yang dilakukan adalah membuka handphone. Ngecek, ada update status apa ya? Ada message apa ya yang masuk ya? Atau mungkin nggak tahu, lihat apa gitu. Nah, tanpa terasa, itu memakan 1-2 jam. Kemudian kamu lihat jam, wah sudah hampir jam 8. Jam pertama sudah mau mulai. Kemudian karena nggak sempat mandi, kamu akhirnya tidak mandi. Langsung ikut Zoom. Nggak sarapan, sehingga diam-diam kamu sama makan misalnya. Dan itu berlanjut seperti itu. Poor time management ini sebenarnya lebih banyak merugikan kita. Teacher Maria juga pernah mengalami sama kesalahan fatal. Pagi buka mata, yang teacher lakukan pertama adalah cek WhatsApp. Ada pesan apa yang masuk? Nah, akhirnya mengecek satu pesan beralih ke pesan yang lain terus gitu ya. Sampai akhirnya sadar lihat jam, loh sudah hampir jam untuk berangkat kerja. Akhirnya, wah ya sudah. Terjadi kepanikan ini ya, massal. Waduh bingung. Yang mandilah, yang masih ini itu. Akhirnya seharian itu Teacher Maria berantakan semua jadwalnya. Hanya karena Teacher Maria tidak punya time management yang baik. Terus gimana dong mengatasi hal-hal seperti itu? Yang pertama, kamu harus menentukan prioritas dalam satu hari. Ini satu hari saya mau apa? Ada hal yang tidak bisa ditawar ya, contohnya kayak tidur. Nah, tidur ini kamu minimal berapa jam? Supaya aman, ambillah kamu 7 jam untuk tidur, 7-8 jam. Jangan lebih dari itu, kalau kamu tidur 12 jam, wah itu tidur atau pingsan ya. 7 atau 8 jam untuk tidur, itu tidak boleh ditaati. Nah, berarti kan dari 24 jam, kamu cuma punya sisa 15-16 jam. Ya anggaplah 15 jam ya sisanya. Kemudian kamu ikut online school berapa jam? 4 jam. 15 dikurangi 4, tinggal 11. Kemudian ada lagi misalnya untuk makan. Nah, makan juga kamu tidak bisa terburu-buru. Makan itu kan harus dinikmati. Supaya apa? Supaya tubuh juga bisa mengolahnya menjadi nutrisi yang baik. Misalnya setiap kali makan kamu butuh 30 menit. Kamu makan 3 kali sehari. Berarti dari 11 jam, diambillah 1,5 jam. Tinggal berapa? Tinggal 9,5 jam. Nah, kemudian ambil jeda untuk diri sendiri. Misalnya, oh saya perlu waktu untuk saya menyalurkan hobi saya. Oh baik itu. Ambillah 2 jam. Jadi sisa 7,5 jam. Nah kemudian untuk mengerjakan tugas.
saya butuh berapa jam? Misalnya kamu ambil 2,5 jam, tinggal 5 jam. Nah 5 jam inilah yang nantinya bisa kamu gunakan untuk hal-hal yang lain. Yang juga penting, misalnya family time bersama orang tua, bersama saudara-saudara gitu. Ambillah 2 jam misalnya, sisa 3 jam. Nah 3 jam inilah mungkin yang bisa kamu ambil untuk hal-hal yang sifatnya bukan prioritas. Misalnya main game, chatting sama teman, atau baca buku, atau apalah. Tetapi jangan dibalik, jangan yang 8 jam dipakai untuk mengerjakan hal-hal yang bukan prioritas. Akibatnya apa? Semua yang menjadi tugasmu tidak akan tercapai kalau urutannya terbalik. Ya, jadi setiap hari pilih hal-hal mana yang tidak bisa ditawar, yang harus dikerjakan. Nah itu dulu yang disiapkan waktunya. Nah ini membawa kita ke step yang kedua, planning. Planning sangat penting. Saya mau ngapain hari ini? Saya harus mencapai apa hari ini? Tugas-tugas apa yang harus saya selesaikan hari ini? Nah, planning yang baik itu pasti membantu kita untuk menyelesaikan banyak sekali tugas yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau kamu tidak planning, pekerjaanmu itu sifatnya sporadis. Sporadis itu maksudnya gini, oh iya, aku belum mengerjakan ini. Terus lagi ngerjain, tiba-tiba, iya, aku juga belum mengerjakan yang itu. Ini ditinggal, belum selesai ya. Kamu mengerjakan yang satunya. Gitu terus, sehingga akhirnya apa? Hasilnya tidak bisa maksimal. Nah semua itu di planning, direncanakan dulu. Saya harus ngapain nih hari ini? Target saya apa? Nah itu penting ya. Nah kemudian yang ketiga, itu adalah metode kerja. Bagaimana kamu menyelesaikan setiap tugasmu? Itu harus punya metode. Gimana cara yang paling efektif? Mana cara yang paling efisien untuk saya bisa menyelesaikan tugas saya? Kalau teacher boleh kasih contoh, misalnya kayak teacher Maria. Misalnya teacher Maria di rumah, ada hal-hal lain yang teacher kerjakan selain tugas teacher sebagai kepala sekolah ya. Teacher biasanya memberikan durasi. Ini harus selesai dalam waktu 2 jam. Saya harus menyiapkan ini. Nanti saya selagi mengerjakan ini, saya bisa mulai mengerjakan ini. Nah, karena apa? Karena sudah ada metode kerjanya. Sehingga setiap waktu, setiap menit yang teacher punya, itu betul-betul digunakan dengan baik. Sehingga di dalam durasi itu, teacher bisa menyelesaikan beberapa tugas sekaligus. Contohnya begini ya. Misalnya, waktu asisten rumah tangga teacher Maria sakit, teacher Maria harus di rumah. Karena anak-anak teacher juga di rumah, misalnya teacher harus memastikan mereka makan gitu ya, masak buat mereka. Nah, terus di saat yang sama ada baju kotor yang harus teacher urus. Kalau ditunda-tunda nanti nggak dapat sinar matahari, akhirnya bajunya jadi tidak kering misalnya, karena sekarang musim hujan. Jadi misalnya, selagi teacher masak sup, sambil menunggu airnya mendidih, teacher Maria memutar mesin cuci. Supaya apa? Itu bergerak, yang ini juga bergerak gitu. Di saat yang bersamaan setelah itu teacher memastikan anak teacher, sudah ikut Zoom-nya, oke beres. Jadi ada 3 hal yang bisa dikerjakan di waktu yang sama. Nah itu metode kerja. Jadi kamu harus berpikir, apa yang bisa saya kerjakan selagi saya melakukan ini. Nah ini beda dengan yang tadi ya, ngerjain, iya aku belum ngerjain ini. Nah itu kan tidak terplanning gitu. Tapi kalau kamu terplanning, pasti di saat yang bersamaan kamu bisa mengerjakan banyak hal sekaligus dengan metode yang efektif. Memang ini butuh waktu yang cukup panjang supaya kamu bisa mencapai banyak hal, bisa mengerjakan banyak hal dengan baik di dalam waktu yang kamu miliki. Nah, teacher cuma berharap supaya kalian bisa melakukan hal-hal yang positif, bisa melakukan hal-hal yang baik, bisa menyelesaikan tanggung jawab kalian yang baik dalam waktu yang Tuhan berikan kepada kalian. Kemudian, penting untuk memilih metode kerja. Nah, ini metode kerja yang seperti apa? Metode kerja yang efektif dan efisien. Contohnya seperti apa? Misalnya,
Teacher Maria nih ya, karena teacher juga ibu rumah tangga, teacher harus menyiapkan makanan untuk anak teacher sebelum teacher pergi bekerja. Nah, malam harinya teacher ini menyiapkan bahan-bahan yang harus diolah besok paginya. Contoh, misalnya besok pagi teacher mau masak sup. Nah, malam teacher sudah menyiapkan wortelnya. Wortelnya sudah dikupas, sudah dipotong-potong, dimasukkan kotak, dimasukkan ke dalam kulkas. Kemudian ayam sudah dikeluarkan dari freezer, dipindah ke kulkas yang bawah. Supaya besok pagi teacher tidak heboh menunggu ayam beku untuk dimasak. Sosisnya sudah dipotong-potong, dimasukkan kulkas. Bawang bombay, bawang putihnya sudah disiapkan juga. Jadi besok tinggal ditumis, tidak repot lagi potong-potong bawang, gitu. Bahkan, teacher menyiapkan air di panci untuk merebus ayam besoknya. Itu sudah teacher siapkan malamnya. Jadi pagi hari pada saat teacher bangun, teacher tinggal menyalakan kompor, memasukkan ayamnya, menumis bawangnya, dan itu selesai dalam waktu kurang dari 15 menit. Bayangkan kalau teacher tidak punya metode kerja yang efektif. Pagi bangun, masih buka kulkas, masih sibuk ngupas wortel, motong-motong, nunggu ayamnya tidak beku. Wah, itu mungkin bisa lebih dari 1 jam ya. Nah, memang mengatur waktu itu adalah sebuah skill yang akan berkembang seiring dengan bertambahnya usiamu. Tapi bukan berarti di usia sekarang hal itu tidak penting. Justru di usiamu yang sekarang, hal itu sangat penting untuk kamu kuasai. Sangat penting untuk kamu mulai kembangkan. Karena semakin ke depan, tanggung jawab yang akan kamu dapatkan itu akan semakin banyak. Kalau kamu tidak berlatih untuk mengatur waktumu, tidak berlatih untuk mengatur prioritasmu, tidak berlatih memiliki metode kerja yang efektif dan efisien, bisa dipastikan waktu yang kamu miliki tidak akan cukup untuk menyelesaikan semua tanggung jawab. Sebagai penutup, teacher akan membacakan 1 ayat dari Alkitab dari kitab Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16. Teacher bacakan ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, kalian harus ingat ada banyak hal yang bisa menjadi distraksi kalian. Ada banyak hal yang bisa membuat kalian lupa pada tujuan kalian, pada goal kalian di awal tadi. Setiap kali distraksi datang, ingatlah goal yang sudah kamu miliki. Saya harus menyelesaikan studi saya dengan baik. Fokus, atur prioritasmu, atur waktumu, bikin perencanaan yang baik, dan pergunakan metode kerja yang efektif agar kamu bisa mencapai tujuan yang kamu tetapkan di awal. Tuhan memberkati.